Saudara dan saudari yang terkasih, saya ingin berbagi refleksi yang saya ambil dari Lukas bab 6 ayat 17, dilanjutkan dengan 20 ayat 26. Judul refleksi saya, hidup yang mengandalkan Tuhan. Manusia adalah mahkota ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia diadakan dari ketiadaan menjadi ada, oleh ada yang tidak diadakan oleh apapun, yaitu Allah. Allah adalah sumber dari segala yang ada, serta hidup yang menghidupkan manusia berasal dari Allah. Maka manusia harus sadar bahwa segala keistimewaannya berasal dari Allah. Dengan demikian, manusia harus mengarahkan hidupnya secara total kepada kehendak Allah, karena hidup di dalam kasih karunia Allah adalah hidup yang tidak dapat dibinasakan oleh kejahatan dunia. Kitab Yeremia mengingatkan kita agar kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Karena kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Jika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas dan pekerjaan kita, maka hidup kita ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Namun kalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kekuatan gaib, maka beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak belukar di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang tandus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Saudara dan saudari yang terkasih, hidup kita tidak akan mengalami kebahagiaan dan kepuasan kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap pergulatan hidup kita, dalam setiap tugas kita. Walaupun kita kaya secara materi, namun tidak mengantar kita pada kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang sejati, yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, adalah kebahagiaan di dalam kehidupan Allah itu sendiri. Tetapi dalam hidup kita, Tuhan harus menjadi nomor satu, maka hidup kita lebih bahagia. Dalam Injil Lukas menulis 3 ucapan bahagia dan 3 peringatan. 3 ucapan bahagia mengajak kita agar kita tetap berpegang pada Tuhan sumber segala yang ada. Dalam situasi apapun, baik suka maupun duka, dalam kesenangan maupun dalam penderitaan, kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, karena hidup kita diatur oleh Tuhan. Miskin bukan berarti Yesus mengagungkan kemiskinan, melainkan miskin yang dikatakan Yesus ialah miskin di hadapan Allah. Yang artinya dalam hidup ini kita saling memperhatikan sesama kita yang memerlukan pertolongan, menghargai hari Minggu sebagai waktu kita untuk bersama-sama dengan Tuhan, mengawali setiap kegiatan kita dengan doa setiap hari, dan saling menghormati satu sama lain. Dan 3 peringatan, Yesus memperingatkan kepada kita supaya kita tidak egois, individual, materialistik, serta mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus tidak pernah membenci kekayaan,
tetapi Yesus membenci orang yang menyalahgunakan kekayaan. Setiap manusia berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Itu merupakan hal yang manusiawi. Namun kita tidak menjadikan kekayaan sebagai Tuhan dalam hidup kita dan membunuh Tuhan yang memberikan kita hidup dan sekaligus menghidupkan kita. Kekayaan materi menjadi bermanfaat kalau kita gunakan secara bijaksana dalam membangun kerajaan Allah di dunia ini. Intinya adalah menjaga hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita. Manusia tidak bisa mengadakan sesuatu dari ketiadaan. Hanya Allah lah yang mengadakan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada, termasuk nafas kehidupan yang kita hirup. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, serta memelihara hidup yang Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma, agar hidup kita menjadi bermakna sebagai mahkota ciptaan yang mulia. Saudara-saudari yang terkasih, semoga refleksi saya ini dapat membantu kita untuk merenungkan hari-hari hidup kita, untuk melihat setiap peristiwa hidup kita yang kita alami, dan setiap peristiwa hidup yang kita alami, di dalam peristiwa itu Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin.